Garage. Hari ini gue Wina lagi bareng temen gue Rara. Nih gue udah lama banget nggak dengerin cerita horor dari Rara. Kira-kira malam ini Rara bakal bawain cerita apa sih nih, Rara? Biar kita nih kebawa rasa ada di cerita lo. Kira-kira cerita horornya apakah lo pernah ngalamin atau belum pernah? Mungkin kita langsung aja kali ya denger dari Rara. Gimana nih? Oke, jadi ini sedikit disclaimer ya, kayak lo kan sama gue satu kantor nih ya, dan lo tahu kan kalau di kantor kita itu tepatnya toilet perempuan sering banget kejadian horor. Benar. Ya kan, bahkan kita aja kalau ke kantor, kalau ke toilet selalu berdua Rame-rame. atau bertiga, gak pernah banget, gak sih sendiri, kayak jarang banget sendiri. Kalau misalkan sendiri pun pasti kalau siang hari, pasti kalau dari jam 5 kita selalu bareng-bareng. Dan kita kan kerja emang 9 to 5 kan, tapi karena kita anaknya senang banget lama-lama di kantor sampai malam, jadinya kita ya udah stay di kantor gitu kan. Ini kejadiannya belum lama, Win, bener-bener belum lama banget. Ada gue? Ada lo. Oke. Ada lo di situ. Ini kalau lo ingat, kita waktu itu berlima. Oke. Lo, gue, Nova, Landi sama Rama kalau nggak salah gue lagi. Itu kita berlima, ada gue, lo, Nova, Landi sama Rama. Kalau nggak salah Rama ada satu lagi. Nah itu kondisinya masih jam 4:30 sore, kita masih rame sih di situ sebenarnya, belum berlima banget. Lo sama Nova mutusin buat ke bawah nyari makan. Oh iya itu ya. Ya, nyari makan dan ke bawah. Nah gue sama Rama sama Landi tetap di atas, karena kan gue juga mikir ya orang ada Rama sama Landi, santai aja lo sama Nova ke bawah gitu kan. Belum malam-malam banget juga. Belum malam-malam banget juga. Gue sama Nova ke bawah jam 4:30. Pas udah mulai jam 5, itu yang tadinya kantor masih agak rame, mulai pada pulang dong anak-anak kantor yang lain. Udah benar-benar nyisain gue, Rama sama Landi dan ya penjaga kantor kita. Di situ. Itu udah mulai jam 5 lewat kan, udah mulai mendekati maghrib. Nah sebelum lo ke bawah, lo sama Nova tuh nanya dulu ke gue kan kayak, Ra, lo mau ikut gak ke bawah? Gue bilang gak mau, tapi kalau kalian mau sholat, kabarin gue. Karena gue gak mau ke kamar mandi sendirian. Dan karena lo berdua udah paham, jadi kayak, oke, ntar kita kabarin gitu kan. Udah nih, jam 5 lewat, udah mulai masuk maghrib. Nova ngechat gue di situ kondisinya, Win. Ngajakin tuh? Enggak, ngechat ini dulu. Ra, gue udah mau ke atas, mau nitip makan nggak? Gitu. Terus gue kayak, enggak Nov, langsung aja ke atas. Tapi kalau mau ke toilet, kabarin gue. Gue selalu notice itu. Terus kayak, oke Ra, gitu kan. Udah nih, karena gue mikir kayak, ya kalian masih di bawah, gue masih ngobrol-ngobrol kan sama Rama, sama Lani sambil ngelatih kerjaan, ngedit dan lain-lain. Berapa menit kemudian, Nova ngechat gue lagi tuh, kayak, Ra, gue udah mau toilet atas ya. Oke. Karena gue tahu kantor kita lantai 20-an, jadi gue mikir kayak pasti lama lah. Wina sama Nova pasti lama lah. Ya udah, gue masih ngobrol-ngobrol kan sama Rama sama Landi kayak ngegosip gitu kan, kayak sambil ngelarin kerjaan juga. Nah, itu udah sekitar jam 6 lewat lah, 6 lewat gitu. Nova ngechat gue lagi kayak, yuk Ra, sholat. Karena udah maghrib kan kondisinya. Yuk Ra, sholat. Oh, Nova sama Wina dari depan dong. Akhirnya gue bangun kan buat nyamperin kalian. Ini sedikit ngegambarin ya layout kantor kita. Jadi ini area kerja. Ini area kerja open space kan, kita open space. Ini kayak ada lorong atau koridor ya, Win? Koridor. Tapi ada meja-meja juga. Lurus terus koridor gitu ke arah musola sama pantry ya. Ngelewatin resepsionis. Ya, jadi lewatin resepsionis dan pintu keluar menuju lift yang berhadapan-hadapan. Tapi kalau kita keluar itu sebelah kiri langsung ke toilet perempuan. Kalau toilet laki masih lurus lagi ya dari situ ya. Jauh. Nah karena gue mau sholat kan kondisinya, jadi gue ke arah musola ganti sendal. Entah kenapa, Win, di hari itu hawanya beda banget. Pas gue jalan sendirian juga di koridor tuh kayak, kok beda ya? Kok kayak hawanya tuh kayak membuat gue buat gak kesana gitu. Tapi karena masa iya cuma karena hawa gue jadi gak sholat, akhirnya gue tetap jalan kan. Dan gue mikir, oh mungkin ada penjaga kita di depan gitu kan, ada penjaga kantor depan kan. Jadi gue tetap jalan aja nih. Tapi sialnya gak ada nih si mas yang ngejaga gitu kan. Jadi benar-benar gue sendirian di situ.
lo kan tahu ya Win, gue kalau jalan anaknya lurus aja gitu matanya, nggak nengok kanan nengok kiri. Jadi gue benar-benar lurus aja ke depan ke arah musola dan ganti sendal. Kondisinya musola sama pantry itu sebelahan Dan itu gelap banget. pantry gelap banget, lampu tuh nggak ada di pantry. Jadi hawanya tuh makin, aduh gak enak banget. Buru-buru deh ganti sendal buat ketemu Wina sama Nova yang harapan gue ada di depan pintu kan. Pas gue ke depan mau keluar, kok nggak ada. Wina sama Nova nih nggak ada di depan. Akhirnya gue duduk dulu kan di depan meja resepsionis ada sofa. Gue duduk dulu, ngechat lah Nova. Nova lo di mana? Lo di mana Nov? Gitu kan. Gak dibalas sama Nova. Chat kelas 2, gak dibalas. Gue chat lagi, Nov, gue di depan nih, lo di mana? Gak dibalas. Akhirnya gue telepon, nyambung lah. Gitu kan suara telepon kan. Nyambung nih. Sambil nelfon, sama-sama tuh gue denger dari arah toilet. Ini kita tuh kayak ngekedap suara ya. Iya. Gue denger sama-sama dari arah toilet, suara lo sama Nova diketawa-ketawain. Ngobrol kayak, gitu Biasa sama-sama ya. lah ngobrol-ngobrol, ketawa gitu kan. Gue kayak, apa Wina tuh? Tapi nggak tau kenapa, gue curiga di situ kayak, apa Wina bukan ya? Terus gue sambil matiin telepon, gue keluar kan. Gue keluar, gue ngintip setengah gitu. Tapi gue gak langsung jalan, gue cuma teriak kayak, Nov, Win, itu kalian bukan? Gitu kan. Anehnya harusnya gue nyamperin dong, tapi tuh gue malah make sure dulu kayak, Nov, Win, lo berdua di toilet. Dan itu tuh gak ada yang jawab sama sekali, Win. Tapi masih ada suara ketawa-tawa. Masih ada suara ketawa-tawa kayak, terus gue mikir, ini orang dua nggak denger kali ya gue manggil ya, Nov, Win, gitu kan. Terus gak lama pas gue mau masuk, muncul tuh Win, pala ngintip Oh ada, siapa tuh? dari balik tembok, pala Nova. Oke. Muncul kan, pas gue masuk karena gue pala Nova, gue langsung kayak kaget kan awalnya, oh Nova gitu kan. Gue langsung buka tuh lebar pintunya kan, pintu kantor itu langsung kayak crack gitu kan, apa klak gitu kan. Terus gue langsung ngomong tuh, oh lo Nov ngagetin gue aja, gue ngomong gitu kan kayak, kok lo di situ gitu lah intinya, otak gue ngagetin gitu kan. Tapi pas gue lihat jelas, Nova tuh kan karena kepala doangnya nongol, dengan kerudung Nova, kepala nongol, dia senyum, tapi bukan senyum gini, senyumnya gini. Agak creepy ya. Dia bener kayak gitu. Gue kaget dong, ini Nova bukan sih? Ini Nova bukan sih gitu kan. Itu campur aduk banget. Gue kayak, kok kayak bukan temen gue, kok kayak bukan temen gue gitu kan. Tuh gue deg-degan banget di situ, Win, kayak ini Nova bukan sih? Tapi gue masih kayak nge-denial, bercanda kali ini, orang bercanda kali ya. Dengan gue lagi bercampur gitu pikiran gue, muncul tangan tuh Win dari balik tembok juga. Oke, nongol pegangan Mau gitu. tangan gitu kan, megang itu. Tapi gue jelas banget dari kejauhan ya, jarak yang lumayan jauh ya, itu bukan tangan Nova. Kenapa gue bisa bilang itu bukan tangan Nova? Karena kelihatan banget itu warna kulit pucet. Karena kan gue beda. tahu ya warna kulit Nova manusia gimana kan, lah gitu kayak. pucet dengan kulit panjang warna hitam. Kaget dong gue, dan gue tuh bener-bener kaku di situ sambil kayak megang pintu kayak gak bisa gerak kan, kayak diem doang. Terus tiba-tiba si yang makhluk gue lihat Nova itu ternyata bukan Nova, langsung ngayal. Nyamperin gue kaget banget kan, gue langsung lari tutup pintu, dan sialnya pintu kantor kita tuh bukan yang bisa tutup langsung paksa gitu, Win. Jadi yang mesti pelan-pelan tutup sendiri. Terus gue langsung nabrak meja resepsionis sambil kayak merem gitu kan, kayak astagfirullahaladzim sambil kayak astagfirullahaladzim sambil gemeteran gitu kan, kayak sampai akhirnya gue dengar suara pintu kita kayak krak, tutup kan, krak gitu kan. Terus gue cuman diem sambil merem sambil kayak ngintip pelan sambil berdiri gitu. Gue mastiin depan gak ada apa-apa. Tapi nggak lama setelah itu gue denger dari belakang gue arah musola suara orang kayak ngetuk meja. Kan lantainya tuh lantainya model kayu gitu ya, Vinyl gitu ya. vinyl gitu kan, kayak suara gini yang di kuku digini. Oh. Tapi untungnya nggak lama setelah itu, dan gue nggak berani nengok, gue sama sekali nggak berani nengok. Masih di depan meja resepsionis. Masih depan meja resepsionis sambil ngadep ke arah lo. Dan nggak lama setelah itu pintu lift kebuka dulu, dan itu kalian berdua. Dan gue cuma kayak nyender, diem bentar. Terus kalau gue ngomong gini, gue keluar, gue kira lo berdua di toilet. Kalau lo inget kejadian itu, Win, gue ngomong ke kalian begitu,
Gue kira kalian berdua di toilet, baru muncul. Itu gue habis ngalamin kejadian itu. Tapi gue benar-benar berusaha buat kontrol jantung Nutupi gue. itu. Dan itu gue tahan buat gak cerita sama lo sama sekali. Ini bahkan gue cerita masih dingin tangan gue, Win. Gue masih takut banget, maksudnya itu belum lama ini kejadiannya. Dan gue berusaha buat nganggep itu nggak ada, dan otak gue kayak mikir, yaudah yang penting gue sholat dulu deh. Lu berubah nge-denial Dan semua untungnya itu ya? karena ada kalian berdua kan, apalagi suara Nova kan rame banget ya, Rame. jadi kayak menutupi ketakutan gue saat itu. Udah, setelah saya sholat, situ gue mikir sih di jalan kayak, itu apa ya? Kenapa gue mesti ngalamin itu ya? Dan dari banyaknya kejadian-kejadian cerita-cerita horor yang ada di kantor kita, tempatnya toilet wanita yang ada di kantor kita, yang kalian cuma denger suara, gue ngeliat langsung saat itu, bukan cuma suara, tapi Bahkan dengan sosok jelas. yang menyerupai Nova. Dan bahkan sosok yang menyerupai Nova ini setelah dia ngerayap itu berubah, bukan Nova lagi. Rambutnya gak jelas, panjang, mukanya kayak entah nenek-nenek atau kakak-kakak, gue gak tau, masih ingat lupa. Tapi gue langsung mundur lari ke belakang, jadi gue gak lihat lagi deh lanjutannya apa. Dan itu gue gak ngeliat badannya ya, gue bener-bener cuma ngeliat kepala sama tangan doang lari, Dan kayak, dia ngerayap. kayak spider gitu loh, kayak laba-laba gitu. Itu menurut lo apa sih? Dan apa ya, kok dia berani nawalin gitu? Pertama gue gak tau itu apa, tapi dulu Elsa sama kata kita pernah bilang katanya ini tidak perempuan ada kuntilanak cowok. Gue juga baru tahu kalau kuntilanak ada cowok ya. Iya, gue juga baru dengar. Dan memang ciri-cirinya tuh yang rayap itu di area alaman Pakuan. Mungkin itu ya, mungkin sosok itu ya. Tapi tujuannya apa, gue gak tahu sih tujuannya apa. Entah karena gue yang saat itu, gue tuh terlalu tamak kali ya. Gue selalu bilang ke anak-anak kayak, gue untungnya gak pernah ngalamin. Dan gue selalu pede kayak, pokoknya gue gak mau ke kamar mandi sendirian. Dan memang benar, gue gak ke kamar mandi sendirian, tapi dia nyamperin gue sendirian di depan kantor. Makanya kenapa lu gak mau ke kamar mandi sendirian? Iya, kasarnya gue gak ke kamar mandi aja, gue yang disamperin, bukan gue yang nyamperin. Entah dia udah nunggu gue atau gimana, gue gak tahu. Tapi setelah kejadian itu kita ketemu, terus kita akhirnya sholat kan. Nah itu pas kita ke toilet, apakah muncul lagi? Enggak Atau sih, enggak sih, aman ya? aman sih. Makanya itu salah satu alasan gue makin kuat sampai sekarang jadinya ya, kayak bener gue nggak boleh ke kamar mandi sendirian. Dan sedikit ini gue disclaimer dikit ya, kayak dari sebelum kejadian itu setiap gue berusaha untuk coba ke kamar mandi sendiri, rasanya ada hawa yang nungguin gue aja, udah nunggu gue Semenjak sebelum itu, dari sebelum emang itu dari iya. setelah ada kejadian makin Makin kayak yakin mungkin itu yang nunggu gue selama ini, mungkin dia nunggu gue selama ini. mungkin ya. Tapi emang sih gue pernah juga sih ngalamin sedikit kayak kejadian. Gue waktu itu pakai earphone kan satu, terus gue ke toilet, dan itu posisi handphone gue jauh tuh di meja, dan kalau bluetooth kan suka putus kan. Gue lagi di toilet, tiba-tiba headset gue kayak ada bunyi. Pertama ada kayak suara orang ngegumam, yes, gue dengerin dong jelas apa nih, tapi ternyata kayak suara orang ngaji. Terus apa nih, gue nggak nyetel apa-apa. Ada teman gue kan di luar, gue coba deh dengerin deh. Oh iya ada, tapi pas gue dengerin lagi kayak hilang. Terus nggak tahu, gue cek balik ke meja, handphone gue nothing gitu, nggak ada link apa-apa. Terus gue kayak, pas gue cerita ke anak-anak ya langsung panik gitu. Tapi gangguannya aneh-aneh banget sih. Nambah ke handphone kan. Dan ngaji kayak maininnya serem banget sih. Apa sih maksudnya? Ya, mungkin teman-teman yang punya cerita horor di kantor kalian, entah di toilet atau di mana, boleh banget tulis di kolom komentar. Mungkin malam ini cerita dari Rara cukup sampai sini dulu. Kali ini gue udah cukup merinding karena gue juga baru tahu hari ini ceritanya. Kalau gitu kita sampai ketemu di video berikutnya.